terkait dengan BPKH, ini kan masih lidik ya, lidik, jadi belum banyak yang bisa kami sampaikan, tapi jelas berbeda dengan perkara kuota haji. Nah, spill sedikit lah, pelaksanaan haji itu menyangkut pengadaan tempat tinggal, catering, makannya ya di sana itu. Jadi tinggalnya di mana calon jemaah haji itu, kemudian makan, oke. Saya setuju dengan Mas Maria. Penginapan, saya ulangi ya. Kemudian catering, gitu catering, ya. Bukan makan juga catering. Karena kalau makan tiap hari itu di rumah, gitu kan. Ini penginapan catering. Kemudian transportasi. Jadi misalkan berangkat untuk wukuf ke Arafah kan itu naik bis gitu dan lain-lain lah. Kalau misalkan ininya jauh juga tempat tinggalnya, nanti ada kendaraannya yang mengantar setiap hari ke Masjidil Haram seperti itu ya. Nah, jadi yang paling tidak menyangkut 3 hal ini. Penginapan, nah ini bukan tempat tinggal, penginapan, cateringnya, makannya, dengan transportasinya selama di sana gitu. Nah, kenapa? Karena sejauh ini kita kan bersaing nih. Jamaah haji yang dari Indonesia, jamaah haji yang dari Malaysia, ini yang sederet aja ya. Jamaah haji yang Indonesia, dari Singapura ada, dari Malaysia ada, terus dari Jepang ada, nah terus kalau kesananya lagi dari jauh lah, banyak gitu kan. Itu kan hampir satu hamparan lah dengan kita. Itu harganya beda. Silahkan dicek. Di Indonesia berapa puluh juta, berapa ratus juta gitu ya. Di Singapura berapa puluh juta, di Malaysia berapa puluh juta gitu ya. Silahkan rekan-rekan bandingkan seperti itu. Nah, masing-masing negara ini kan berebut untuk mendapatkan tadi penginapan, catering, dan kendaraan. Nah, masing-masing nawar nih, bidding di sana. Makin dekat ke Masjidil Haram, makin dekat ke tempat ini, itu makin mahal. Gitu. Nah, pertanyaannya, dengan biaya yang lebih mahal gitu, kenapa tempat tinggalnya lebih jauh? Kan itu yang sedang kita dalami. Nah, bagaimana juga makannya? Kenapa dengan biaya yang lebih mahal? Kemudian menunya seperti apa? Dengan biaya segini, kenapa misalkan bis yang kita peroleh itu ya enggak AC-nya dan lain-lain gitu kan, tahun bisnya dan lain-lain kan, seperti. Jadi layanannya kita lebih kepada bagaimana layanan kepada jamaah haji, karena tentunya tidak ada artinya penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bila tidak berpengaruh terhadap layanannya, karena kita berharap bahwa dengan dilakukannya upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ini akan memperbaiki layanan. Terkait dengan BPKH, ini kan masih lidik ya, lidik, jadi belum banyak yang bisa kami sampaikan, tapi jelas berbeda dengan perkara kuota haji. Nah, spill sedikit lah, pelaksanaan haji itu menyangkut pengadaan tempat tinggal, catering, makannya ya di sana itu. Jadi tinggalnya di mana calon jemaah haji itu, kemudian makan, oke. Saya setuju dengan Mas Maria. Penginapan, saya ulangi ya. Kemudian catering, gitu catering, ya. Bukan makan juga catering. Karena kalau makan tiap hari itu di rumah, gitu kan. Ini penginapan catering. Kemudian transportasi. Jadi misalkan berangkat untuk wukuf ke Arafah kan itu naik bis gitu dan lain-lain lah. Kalau misalkan ininya jauh juga tempat tinggalnya, nanti ada kendaraannya yang mengantar setiap hari ke Masjidil Haram seperti itu ya. Nah, jadi yang paling tidak menyangkut 3 hal ini. Penginapan, nah ini bukan tempat tinggal, penginapan, cateringnya, makannya, dengan
transportasinya selama di sana gitu. Nah, kenapa? Karena sejauh ini kita kan nih bersaing nih. Jamaah haji yang dari Indonesia, jamaah haji yang dari Malaysia nih yang sederet aja ya. Jamaah haji yang Indonesia dari Singapura ada, dari Malaysia ada, terus dari Jepang ada. Nah, terus kalau kesananya lagi dari jauh lah, banyak gitu kan. Itu kan hampir satu hamparan lah dengan kita. Itu harganya beda. Silahkan dicek. Di Indonesia berapa puluh juta, di berapa ratus juta gitu ya. Di Singapura berapa puluh juta, di Malaysia berapa puluh juta gitu ya. Silahkan rekan-rekan bandingkan seperti itu. Nah, masing-masing negara ini kan berebut untuk mendapatkan tadi penginapan, catering, dan kendaraan. Nah, masing-masing nawar nih, bidding di sana. Makin dekat ke Masjidil Haram, makin dekat ke tempat ini, itu makin mahal. Gitu. Nah, pertanyaannya, dengan biaya yang lebih mahal gitu, kenapa tempat tinggalnya lebih jauh? Kan itu yang sedang kita dalami. Nah, bagaimana juga makannya? Kenapa dengan biaya yang lebih mahal? Kemudian menunya seperti apa? Dengan biaya segini, kenapa misalkan bis yang kita peroleh itu ya enggak AC-nya dan lain-lain gitu kan, tahun bisnya dan lain-lain kan, seperti itu. Jadi layanannya kita lebih kepada bagaimana layanan kepada jamaah haji, karena tentunya tidak ada artinya penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bila tidak berpengaruh terhadap layanannya, karena kita berharap bahwa dengan dilakukannya upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ini akan memperbaiki layanan. Terkait dengan BPKH, ini kan masih lidik ya, jadi belum banyak yang bisa kami sampaikan, tapi jelas berbeda dengan perkara kuota haji. Nah, spill sedikit lah. Pelaksanaan haji itu menyangkut pengadaan tempat tinggal, catering, makannya ya di sana itu. Jadi tinggalnya di mana calon jemaah haji itu, kemudian makan, oke. Saya setuju dengan Mas Maria. Penginapan, saya ulangi ya. Kemudian catering, gitu catering. Ya, bukan makan juga catering. Karena kalau makan tiap hari itu di rumah, gitu kan. Ini penginapan catering. Kemudian transportasi. Jadi misalkan berangkat untuk wukuf ke Arafah kan itu naik bis gitu dan lain-lain. Kalau misalkan ininya jauh juga tempat tinggalnya, nanti ada kendaraannya yang mengantar setiap hari ke Masjidil Haram seperti itu ya. Nah, jadi paling tidak menyangkut 3 hal ini. Penginapan, nah ini bukan tempat tinggalnya, penginapan, cateringnya, makannya, dengan transportasinya selama di sana gitu. Nah, kenapa? Karena sejauh ini kita kan nih bersaing nih. Jamaah haji yang dari Indonesia, jamaah haji yang dari Malaysia nih yang sederet aja ya. Jamaah haji yang Indonesia dari Singapura ada, dari Malaysia ada, terus dari Jepang ada. Nah, terus kalau kesananya lagi dari jauh lah, banyak gitu kan. Itu kan hampir satu hamparan lah dengan kita. Itu harganya beda. Silahkan dicek. Di Indonesia berapa puluh juta, di berapa ratus juta gitu ya. Di Singapura berapa puluh juta, di Malaysia berapa puluh juta gitu ya. Silakan rekan-rekan bandingkan seperti itu. Nah, masing-masing negara ini kan berebut untuk mendapatkan tadi penginapan, catering, dan kendaraan. Nah, masing-masing nawar nih, bidding di sana. Makin dekat ke Masjidil Haram, makin dekat ke tempat ini, itu makin mahal gitu. Nah, pertanyaannya, dengan biaya yang lebih mahal gitu, kenapa tempat tinggalnya lebih jauh? Kan itu yang sedang kita dalami. Nah, bagaimana juga makannya? Kenapa dengan biaya yang lebih mahal?
kemudian menunya seperti apa, dengan biaya segini. Kenapa misalkan bis yang kita peroleh itu ya nggak AC-nya dan lain-lain gitu kan, tahun bisnya dan lain-lain kan, seperti. Jadi layanannya kita lebih kepada bagaimana layanan kepada jamaah haji, karena tentunya tidak ada artinya penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bila tidak berpengaruh terhadap layanannya, karena kita berharap bahwa dengan dilakukannya upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ini akan memperbaiki layanan